trouble Torres. I think Ricky Funes would like him to be aggressive, and he's putting in the second half. Oh, good shot! Great right hand. It has the height to reach advantage. Guy Blue for the man from Coventry, River Wilson. Well, Shiraz has started very positively with the right hand, especially Fletch. Those long shots. Penantang di kelas menengah yang hingga kini juga belum terkalahkan, Hamzah Shiraz mendapatkan satu peluang terbesarnya setelah promotor Canterbury Frank Warren mengonfirmasikan bahwa petinju keturunan Pakistan Inggris ini akan mendapatkan kesempatannya untuk memperebutkan gelar dunia divisi kelas menengah 160 pon yang rencananya akan digelar di awal tahun depan, tepatnya pada tanggal 22 Februari 2025 dengan melawan salah satu dari 3 juara dunia di divisi tersebut yang digelar di Riyadh. Nah, dari ketiga juara di kelas menengah yang akan menjadi salah satunya sebagai lawan Hamzah, siapakah yang akan lebih layak untuk dilawannya? Kalau menurut saya sih, pilih yang paling lemah aja Bang Hamzah. Yuk, ini dia estimasinya. Petinju 25 tahun yang lahir di Inggris ini dengan keturunan Pakistan dari sang ayah telah menjadi petinju profesional sejak tahun 2017 dan menandatangani kesepakatan dengan Canterbury Promotion di saat Hamzah merayakan ulang tahun yang ke-18. Dari debut tinju profesionalnya yang digelar pada tanggal 16 September 2017, Bang Hamzah berhasil mengalahkan petinju yang pada saat itu berusia 35 tahun, Dwayne Green, melalui TKO di ronde kedua sebagai bukti dari kemenangan pertamanya dalam tinju pro. Kemudian Hamzah kembali menggelar pertarungannya pada tahun 2019 setelah memiliki rekor 6-0. Dan di tahun ini Bang Hamzah kembali menjatuhkan lawannya Rod Douglas Jr. sebanyak 3 kali di ronde pertama sebelum akhirnya Hamzah diklaim dengan kemenangan TKO di pertarungan tersebut. Selanjutnya, 1 bulan kemudian, Hamzah kembali menghentikan Ladislav Nemeth di ronde kedua yang digelar di Wembley Arena, sebelum juga mencatatkan 3 kemenangan TKO-nya secara beruntun yang kembali ditampilkannya 3 bulan kemudian, di saat mengalahkan Scott James dalam waktu kurang dari 2 menit. Tidak kurang dalam masa 6 bulan, di saat Hamzah memulai pertarungan profesionalnya, telah melesatkan rekor dengan kemenangan TKO 3 kali secara beruntun di tahun yang sama. Dan dari pencapaiannya ini banyak orang sudah mulai beranggapan bahwa Hamzah cukup diyakini akan menjadi juara di kelasnya. Dengan catatan rekor yang hingga saat ini menghasilkan 21 pertarungan dan belum terkalahkan, dengan 17 pertarungan diselesaikan dengan penghentian, dan 4 pertarungan lainnya dimenangkan Hamzah dengan keputusan Dewan Juri. Salah satu faktor yang juga turut mendukung kemenangannya ini berasal dari ukuran tinggi badan Hamzah yang setinggi 190 cm, hingga dari kesemua pertarungannya mampu membuat beberapa kesulitan bagi lawan-lawannya. Really good round this for Hamzah Shiraz. That one the trouble Torres. I think Ricky Funes would like him to be aggressive, and he's put him down with a left jab, hitting the target. There goes Shiraz. Well, there's a flash no. He's coming all over the shots. There's the punch. Despite the fact that Torres has been down, he's still a live opponent in there. Shiraz looking to set him up with the right hand, and down he goes. What a punch. He timed that brilliantly, and that's it. Nah, akhirnya peluang untuk menjadi seorang juara dunia dan akhirat itu akhirnya hanya tinggal menunggu waktu saja. Setelah promotor Frank Warren telah melaporkan hal ini kepada orang dalam urusan tinju profesional Michael Benson, bahwa Shiraz akan bertarung memperebutkan gelar juara dunianya pada kartu yang sama dengan kembalinya Daniel Dubois untuk pertahanan gelar IBF kelas berat miliknya. Namun meskipun demikian, hingga saat ini belum ada kabar resmi siapa bakalan penantang yang akan dihadapi Bang Hamzah di pertarungan gelar tersebut. Padahal petinju 25 tahun ini sedang menikmati posisinya dengan segelas kopi di peringkat penantang pertama WBC dan WBO. Namun bukan menutup kemungkinan jika Canterbury ingin menunjukkan siapa lawan dari Hamzah. Dan jika saja mereka ingin mempertemukan Bang Hamzah dengan juara IBF dan WBO Janibek Alim Hanuli, peluang untuk menemukan kedua petinju ini rasanya masih sulit untuk dipercaya.
Dan menurut anggapan sebagian besar penggemar, satu hal yang sulit tidak memungkinkan bagi Bang Hamzah untuk melawan Jenny Bek, lantaran mereka percaya jika Hamzah akan kalah telak dari petinju Kazakhstan 31 tahun tersebut. Sebagai penantang utama di dua divisi, tentunya Bang Hamzah tidak akan kehilangan kesempatan lainnya setelah untuk melawan Jenny Bek bukan merupakan satu lawan yang diinginkan penggemar. Bang Hamzah masih memiliki kemungkinan untuk melawan pemegang gelar kelas menengah WBC saat ini Carlos Adams daripada harus melawan juara IBF dan WBO tersebut yang menurut penggemar, sang juara di dua divisi tersebut sangat berbakat. Hamzah memang dinilai sebagai petarung yang bagus, namun sekali lagi seperti menurut banyaknya opini, jika Bang Hamzah belum selevel dengan Jenny Bek yang juga sebagai petinju yang belum terkalahkan. Namun tidak ada hal yang perlu ditakutkan sebelum kesempatan itu dicoba. Pasalnya jika harus melawan Jenny Bek, Bang Hamzah berpeluang membawa pulang 2 sabuk jika berhasil memenangkan pertarungan mereka itu nantinya. Namun jika hanya untuk menggapai gelar juara dunia semata tanpa menghitung jumlah sabuk yang diperoleh, Bang Hamzah memang sebaiknya melawan Carlos Adams sebagai teman dansanya di ring tinju dalam tantangan gelar juara dunia WBC. Dan hal lainnya yang memberikan peluang kemenangan bagi Bang Hamzah ini jika melawan Carlos, bahwa juara kelas menengah WBC ini jauh dari kata sempurna dalam hal performa, selain juga dianggap tampil cukup tidak mengesankan ketika melawan Tyrell Gausa, Sergey Derevchenko, dan Patrick Teixeira. Terlebih lagi ketika berhadapan dengan Teixeira, Carlos malah kalah dengan keputusan mutlak 12 ronde di pertarungan yang digelar pada tanggal 30 November 2019 sebagai kekalahan satu-satunya bagi sang juara WBC tersebut. Dengan usianya yang saat ini masih di angka 25 tahun, Hamzah Shiraz cukup diyakini memiliki peluang yang besar untuk menjadi juara divisi kelas menengah. Dan malahan ada sebagian penggemar yang meyakini jika petarung keturunan Pakistan Inggris ini akan mengikuti pencapaian para juara di atasnya, seperti Alexander Usyk maupun Arthur Beterbiev yang telah lebih dulu menguasai sabuk di kelas mereka. Bang Hamzah juga bukan hanya dinilai dari ukuran tinggi badannya semata yang paling menentukan di saat merujak beberapa lawannya. Hamzah juga dikenal sebagai petinju yang memiliki kekuatan pukulan, selain juga tingkat akurasi pertahanan yang cukup maksimal. Dan hal yang paling jelas terlihat dari petinju yang memiliki nama lengkap Muhammad Hamzah Shiraz ini, di saat menghindari serangan dari lawannya yang merupakan satu aksi yang dianggap paling nomor satu dalam menjaga pertahanannya. Akhirnya hanya tinggal menunggu beberapa bulan lagi. Apakah Hamzah yang memiliki gaya pertarungan ortodoks ini mampu menjadi juara dunia kelas menengah atau masih harus menundanya lagi? Akan segera diketahui pada tanggal 22 Februari tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.